wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Tapi Ya pun, pun. halo sober, jumpa lagi di malam minggu kita. Tentunya masih dalam di sudut pandang suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus dan saya Rani Novi Anggraini sebagai host. Pada malam minggu ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih. Ini salah satu mitra kita juga dalam proses kita untuk memerangi narkoba di Kabupaten Tanggamus. Penasaran siapa sih tamu kita pada malam hari ini? Nggak sabar, tentunya sober yang ada di rumah. Baik, langsung saja Bapak boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada BNN yang telah mengundang kami sebagai mitra dalam rangka pencegahan anti narkoba. Perkenalkan, nama saya Irwandi SSOSI MPD. Kebetulan ini tempat tugasnya di Kecamatan Wonosobo, Kepala KUA sekaligus penghulu muda di Kecamatan Wonosobo. Dan periode ini mendapatkan amanah menjadi Ketua Cabang APRI Kabupaten Tanggamus. APRI itu Asosiasi Penghulu Republik Indonesia untuk periode yang kedua. Mungkin itu sepintas perkenalan dari saya. Oke, jadi Bapak, kita panggilnya Pak Irwandi ya? Iya, Pak Irwandi. Iya. Jadi Pak Irwandi ini datang dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ternyata penghulu juga itu punya asosiasinya ya, Iya, Pak ya? karena penghulu ini adalah jabatan profesi, ya, Pak. Oh, Jadi iya. ada organisasi tersendiri mereka. Oh, ini jadi seluruh penghulu yang ada di Kabupaten Tanggamus itu atau yang mau-mau aja nih Pak ikut Ya, asosiasi ini? seluruh penghulu anggota, seluruh penghulu yang ada di Kabupaten Tanggamus. Oh, gitu. Kebetulan kita semuanya ada 43 penghulu. Penghulu jabatan ditambah dengan jabatan kepala KUA itu ada 19 kepala KUA. Nah, sober pasti bertanya-tanya kan ini, kenapa sih penghulu sama BNN ini kok menjadi mitra ya gitu? Karena kebanyakan orang-orang yang tahu ini kan penghulu cuma menikahkan ya Pak ya, cuma menikahkan aja nih. Terus bagaimana sih Pak peran strategisnya penghulu dalam proses ketahanan keluarganya ini bagaimana Pak? Oke, mungkin ya Bu ya, selama ini masyarakat identiknya ketika penghulu taunya ngurusin pernikahan. Iya Ya, betul. ternyata penghulu ini adalah ujung tombak Kementerian Agama. Sekaligus ujung tombak. Nah, dalam artian ujung tombak di sini adalah yang terjun langsung di masyarakat untuk apa? Konsepnya untuk bagaimana menjaga ketahanan keluarga. Karena penghulu selain dia memandu peristiwa pernikahan, dia juga sebagai konselor yang memberikan bimbingan pranikah kepada catin, kemudian nasihat perkawinan. Nah, di sinilah kolerasi antara APRI dengan BNN. Kenapa? Ketika nanti penasihatan perkawinan bisa menyelipkan bagaimana bahaya narkoba dalam pandangan Islam, kemudian bagaimana bahaya narkoba untuk keutuhan di dalam rumah tangga. Nah, memang itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu seorang penghulu ini adalah figur di dalam suatu masyarakat yang akan memberikan contoh. Kalau di dalam konsep dalam dakwah itu ibda binafsih, mulai dari diri kita dulu. Nah, seorang penghulu karena mau nggak mau penghulu itu ditokohkan di kecamatan tersebut, gitu. Jadi bagaimana dia memberikan tauladan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba bagi generasi muda. Lebih khusus zaman seperti ini begitu banyak ya remaja-remaja itu yang terjerumus akibat dari pergaulan bebas, akhirnya dia lari ke narkotika. Sekarang yang jadi ngetren itu tembakau Gorila ya Pak ya, ya? tembakau gorila itu. Ada juga, saya juga belum tahu seperti apa sih bentuknya. Ternyata mereka sudah tahu. Nah, inilah kita sama-sama kita berkolaborasi dengan BNN. Mudah-mudahan ini yang menjadikan momen yang baik, apalagi di Hari Anti Nasional Internasional, Hari Anti Narkoba Nasional ini. Mungkin itu, Mas.
Memang betul Pak ya, sebagai penghulu itu kita adalah menjadi ujung tombak Iya, ya. ujung tombak Dan penerangan. kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bahaya narkoba itu datang dari segala macam Iya, penjuru segala Pak ya. penjuru ya. Termasuk dalam diri kita juga, kalau memang kitanya ada niat untuk ke sana ya pasti bisa Iya. juga. Eh, Beberapa waktu yang lalu juga nih APRI sudah melakukan perjanjian kerjasama nih Iya. Pak dengan BNN Kabupaten Tanggamus. Kalau nggak salah dalam rangka HANI ya Iya, Hani kemarin gitu. kemarin. Apa sih Pak sebenarnya yang menjadi triggernya penghulu ini pada akhirnya memutuskan untuk kita ayo bekerja sama dengan BNN gitu, menggandeng BNN untuk melakukan kolaborasi. Oke. Pertama yang mendasari APRI yaitu berkolaborasi dengan BNN, menindaklanjuti dari Asta Protas Kementerian Agama. Di situ ada salah satu dari 8 prioritas dari Kementerian Agama itu adalah layanan keagamaan berdampak. Maksudnya di sini penghulu bukan hanya sebagai yang memandu peristiwa pernikahan, tapi dia juga adalah seorang figur di dalam suatu masyarakat tersebut. Dia harus bisa jadi seorang konselor ketika ada kesulitan keagamaan syariah, dia harus berperan di situ. Nah, kemudian bagaimana dia melaksanakan bahwa KUA itu atau penghulu itu mempunyai peran yang strategis di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ngelihat sekarang ini bagaimana ngetrennya. Ketika kita turun di madrasah atau di sekolah, ternyata ada juga satu sisi gelapnya, dalam artian banyak anak-anak yang sudah kecanduan apa yang dikatakan Mbak tadi itu tembakau gorila tadi, dan yang paling kecil saja itu yang rokok yang pakai vape itu ya Mbak. Iya, betul. Nah ini sangat memprihatinkan sekali. Padahal di dalam rumah tangga, ketahanan rumah tangga, di dalam untuk menunjukkan rumah tangga, kata Allah di dalam Al-Quran itu litaskunu ilaiha, di surat Ar-Rum ayat 21 kata Allah, untuk mewujudkan keluarga yang tenang, yang bahagia, yang tentram itu ya harus diawali dengan keimanan keagamaan kita. Karena pernikahan adalah ibadah. Nah, sinilah perannya penghulu dalam arti memberikan nasihat jangan sampai generasi muda itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau narkoba. Karena narkoba ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Nah, ini yang dasarnya APRI bekerjasama atau kolaborasi dengan BNN, salah satunya untuk mencegah, karena ini pencegahan ini lebih baik daripada pengobatan atau preventifnya. Nah, kalau kita mencegah, karena ketika APRI berperan di sini penasehatan, berarti penghulu sudah bisa mencegah satu keluarga, dalam artian jangan sampai terjangkit atau terkena yang namanya narkoba. Iya, betul banget nih Pak. Karena beberapa waktu yang lalu juga kita sudah menemukan ada beberapa anak, bahkan itu puluhan anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama ya Pak ya, termasuk di madrasah juga Di ada madrasah juga ada. yang menggunakan narkotika, memang sinte itu yang paling banyak ditemukan ya Pak. Dari segi keluarga nih Pak, apakah sudah ada temuan atau tren yang masalah terkait narkoba ini yang mencoreng institusi pernikahan atau membuat akhirnya tingginya angka perceraian di Kabupaten Tanggamus karena permasalahan narkoba ini? Sebenarnya kalau untuk kasus narkoba untuk institusi perceraian memang ada kaitannya. Yang pernah kita temukan sendiri itu ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Ternyata sebab kekerasan rumah tangga ini karena yang suaminya ini, si suaminya ini adalah pemakai atau pecandu narkoba. Ketika dia sudah terlilit seperti itu, akhirnya ekonomi keluarganya akan amburadul. Nah, ketika dia amburadul akan timbul emosi, akhirnya adanya kekerasan di dalam rumah tangganya. Makanya pengaduan istrinya seperti itu ya. Tapi untuk tingginya di Kabupaten Tanggamus, saya konsultasi ke Pengadilan Agama, di tahun 2025 angka perceraian di Tanggamus itu ada 900 peristiwa perceraian. 900 peristiwa perceraian. Satu tahun itu di 2025. Ternyata yang paling tinggi yang lagi ngetren itu adalah jodol ini, judi online ini. Nah, judi online ini yang sangat-sangat meresahkan sekali.
tingginya peristiwa perceraian di dalam rumah tangga atau yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Nah, sebagai penghulu juga tegas sekali itu, ya bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya judi online ini. Judi online ini sama dengan narkoba. Ketika sudah salah satu orang terlilit dengan judi online itu sulit untuk meninggalkan. Kenapa? Karena akan dipancing, pertama dia akan bermain judi online itu dikasih dulu kemenangan. Ternyata 2, 3, 4 kali menang terus akhirnya seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan yang paling banyak terjadi permasalahan ketika ada, misal di tempat saya tugas di Kecamatan Wonosobo, itu ada berapa peristiwa yang menggugat cerai suaminya, itu salah satunya juga ada yang judi online ini. Tapi yang banyak juga ada yang KDRT juga. Kenapa? Karena terbelenggu atau karena permasalahan di rumah tangga. Karena ketika sudah mencandu narkoba ini, akibatnya ya ekonomi rumah tangga akan berantakan. Kenapa? Ketika suami tidak bekerja, suaminya pinginnya cari uang pintas, akhirnya pola pikirnya kepikir, oh bagaimana cari uang cepat, tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa keringat, ikutlah judi online ini. Nah, ini yang banyak terjadi seperti itu. Ya, termasuk juga KUA-nya juga jadi saksi ahli ini, Mbak. Sering jadi saksi ahli di pengadilan agama. Kalau dihitung-hitung saya itu lebih dari 10 kali. Jadi saksi ahli ketika ada yang menggugat cerai. Ada yang peristiwanya buku nikah dibawa kabur suaminya, ada juga sebaliknya, ada yang buku nikah dibawa kabur sama istrinya, bermacam-macam permasalahan di masyarakat ini. Nah, di sini dalam artian ya, yang banyak di Kabupaten Tanggamus itu ya KDRT dan judi online ini. Tapi KDRT ini punya sebabnya tersendiri, ternyata akibat dari narkoba juga. Kembali lagi ke narkoba ini. Ini sangat bahaya sekali narkoba ini. Oke, jadi dari kasus judi online juga akhirnya merembet ke narkoba. Iya, peristiwa ini tuh memang sangat memprihatinkan ya Pak sekali ya. ya, Pak. Oh, jadi banyak rumah tangga yang rusak, yang hancur karena suami, bahkan ada juga nih Pak ya istri yang pakai narkoba. Ada juga. Ada juga. Ya, ini Memang makin dunia Masya ini Allah, sudah mengerikan sekali. mengerikan sekali Pak, betul. Maka itu Sober, ini adalah salah satu langkah komitmen dari APRI untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanggamus ini dengan melakukan perjanjian kerjasama ini. Ya. Selanjutnya nih Pak, langkah konkret apa sih yang akan dilakukan oleh penghulu setelah dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini? Oke. Setelah adanya perjanjian kerjasama antara APRI dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus, langkah-langkah konkret pertama memang sudah mulai berjalan. Tapi sebelum belum kita MOU dengan instansi dinas pendidikan, tapi kita sudah berjalan dengan adanya MOU dengan sekolah atau madrasah yang ada di perkecamatan. Misal untuk di Kecamatan Talang Padang sendiri, itu mereka sudah MOU dengan SMA, dengan SMK, tentang bimbingan remaja usia sekolah. Nah, di sini salah satu peran sangat penting sekali penghulu sini ya, untuk pencegahan jangan sampai generasi-generasi penerus ini yang terjangkit yang namanya narkoba ini. Makanya ada bimbingan remaja usia sekolah. Kemudian yang kedua, dengan surat edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2024, setiap penghulu, setiap kepala KUA itu mewajibkan untuk bimbingan perkawinan. Nah, bimbingan perkawinan tujuannya apa? Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena yang disampaikan ketika bimbingan itu ada 5 pilar yang harus, atau untuk mewujudkan keluarga sakinah ada 5 pilar yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin. Kalau kita untuk mewujudkan keluarga yang litaskunu ilaiha, kata Allah itu. Yang pertama itu zawat. Zawat itu adalah berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi suami istri itu bagaikan sepasang sayap burung yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan hunna libasum lakum wa antum libasun lahunna. Nah, laki-laki itu adalah pakaian untuk seorang istri, istri itu adalah pakaian untuk seorang suami. Nah, fungsi pakaian itu untuk menutupi aurat kita. Menutupi aurat kita, untuk menutupi dari kepanasan, kedinginan, untuk merindah diri kita. Nah, itulah fungsi pakaian, itulah fungsi dari suami istri. Itu yang pilar yang pertama untuk menjaga keluarga yang sakinah ini, pilar yang pertama. Kemudian adalah pilar yang kedua itu misakun khalisah. Misakun khalisah, janji yang kokoh, komitmen yang kokoh. Makanya pernikahan ini adalah ibadah yang suci, jangan sampai ternodai dengan yang namanya narkoba. Ya, kalau di dalam Al-Quran hamar itu minuman keras. Nah, ini jangan sampai. Kenapa? Karena itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah ini adalah pekerjaan yang suci, yang baik. Nah, ini yang pertama, janji yang kokoh antara seorang suami dan istri. Makanya misakun khalisah kata Allah. Nah, ini untuk janji yang kokoh antara seorang suami dan istri, dijaga baik-baik. Karena ketika akad nikah disaksikan kedua orang saksi, pada para jamaah yang hadir, disaksikan oleh Allah dan para malaikat, itu janji yang suci, yang kokoh, yang harus dijaga. Nah, inilah peran dari penghulu untuk mewujudkan keluarga yang litaskunu ilaiha. Kemudian pilar yang ketiga, muasarah bil ma'ruf. Nah, muasarah bil ma'ruf ini saling menghargai, saling menghormati antara suami dan istri. Ya, insya Allah ketika dia saling menghormati, saling menjaga, kerukunan rumah tangga itu akan terwujud. Ketenangan di dalam rumah tangga itu akan terwujud. Karena ibarat membangun rumah tangga itu ibarat kita ini mau naik kapal laut, Mbak. Ya, betul, Pak. Naik kapal laut itu akan berada di tengah lautan luas. Ketika kita di tengah lautan luas itu akan banyak sekali ombak badai yang akan kita hadapi di situ. Nah, begitulah dalam rumah tangga. Ketika dia pengantin baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih Seneng-senengnya Pak, ya masih berbunga-bunga. Tapi sudah masuk 4 bulan, 5 bulan, ketika tahu suaminya nggak kerja, mulai ada keributan rumah tangga. Nah, di sini ya fungsinya rumah tangga untuk pilar yang ketiga ini, saling menghormati antara satu dengan yang lain, suami dan istri. Nah, yang keempat yaitu musyawarah. Nah, ketika ada permasalahan, ada apa itu, dimusyawarahkan dengan pasangannya, dengan suami, dengan istrinya. Yang terakhir, pilar yang terakhir, at-taradin, mencari saling ridho, mencari keridhaan Allah. Nah, ini makanya kalau kita bisa menerapkan 5 pilar ini, 5 tiang ini untuk keluarga sakinah. Nah, ini yang selalu kita sampaikan ketika kita melaksanakan bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah. Biar generasi muda itu tahu bagaimana untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan dan syariat agama Islam. Gitu. Oke, jadi untuk kita menuju ke keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu ternyata ada 5 pilar yang udah dijelaskan oleh Pak Irwandi tadi, Sober. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak caranya penghulu ini untuk memberikan edukasi ke pernikahan dalam suasana yang sakral tentunya Pak ya, tapi tanpa membuat rasa yang menakutkan nih di lingkungan gitu ya, pernikahan itu tadi. Di dalam khutbah nikah penghulu itu memang kita harus ada strateginya. Nah, caranya bagaimana ketika kita memberikan nasihat itu tapi tidak menghilangkan kesakralan di dalam pernikahan tersebut. Dan ketika khutbah nikah, seorang penghulu harus pandai-pandailah menyematkan ketika menasihati pernikahan, selipkan bagaimana bahayanya yang namanya makanan haram atau disebut dengan narkoba juga. Ya, kenapa? Ketika nanti calon pengantin atau yang akan berumah tangga terjerat dengan yang namanya makanan haram atau narkoba, itu tidak akan bisa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas atau yang disebut dengan keluarga yang tenang atau yang sakinah tadi. Kenapa? Dari pernikahan itu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Sebab kata ini untuk mendapatkan keluarga yang mendapatkan keberkahan dari Allah itu salah satu niatkan bahwa menikah itu adalah ibadah kepada Allah.
dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan sama catinnya atau calon pengantinnya atau sepasang pengantin itu bahwa diselipkan ketika khutbah nasihat perkawinan itu bahaya narkoba itu, jangan sampai kita ketika kita sudah menikah itu memakan barang yang haram atau narkoba itu. Kenapa? Yang akan berimbas dengan kelanggengan di dalam rumah tangga itu sendiri atau keberkahan di dalam rumah tangga itu sendiri. Karena bagaimanapun sederhananya kita, kalau rumah tangga itu berkah, nikmat. Tapi bagaimanapun mewahnya rumah tangga kita, tapi kalau rumah tangga itu tidak berkah, selalu ada keributan. Makanya kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Nah, bagaimana kita untuk menjadikan rumah itu sebagai surga kita? Nah, kita harus pandai-pandailah saling menghormati antara satu dengan yang lain, niatkan bahwa menikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua di dalam bimbingan perkawinan juga kita selipkan juga bahwa menikah selain adalah ibadah kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, Rasul juga menikah, para nabi juga menikah. Makanya kata Rasulullah, an-nikah sunnati wa man rahiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mau mengerjakan sunnahku berarti dia tidak termasuk golongan umatku. Nah, makanya dia semangat. Kalau yang masih jomblo akhirnya mau menikah, kenapa? Sudah ditarik sama penghulunya bahwa akan diakui sebagai umat kanjeng Rasulullah SAW. Nah, ini makanya kita di samping kita menyelipkan dalam artian di khutbah nikah itu bagaimana pola kita biar yang sakral tidak kehilangan konteks Momen sakralnya, tapi kita bisa masukkan materi kita untuk memberikan nasihat. Karena itu wadahnya pas untuk menyampaikan, karena begitu banyak hadirin yang hadir pada waktu menyaksikan peristiwa pernikahan tersebut. Itu, Pak. Iya, betul. Jadi memang ada tips dan triknya Ya, dari sendiri. penghulu itu sendiri, Pak ya. Karena kita memang sebagai penghulu harus punya banyak tips dan trik agar momen sakral itu tidak menjadi menegangkan. Penghulu juga gitu. harus dituntut juga bagaimana dia pola-polanya agar momen yang sakral ini tapi tidak ternodai dengan canda tawa yang mengandung. Iya Pak, setelah kedepannya akan melaksanakan edukasi ke para catin ini tentunya akan mengubah pola pikir masyarakat kita. Ya. Apa sih tantangan terbesar yang mungkin akan dihadapi oleh APRI ini ketika melaksanakan edukasi atau pencegahan P4GN ini? Oke. Ini dinamika yang dihadapi penghulu dalam artian untuk menghadapi program pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Dinamika yang pertama itu ketika kita melaksanakan binden atau pranikah ini. Jadi masih banyak calon pengantin itu yang menganggap ini sebagai tertib administrasi saja. Belum begitu pentingnya untuk bahan atau bekal mereka di dalam membina rumah tangga. Akhirnya yang terjadi ketika kita jadwalkan untuk binwin, hanya yang satu orang yang hadir, calon suaminya nggak hadir, alasan masih kerja, alasan masih di kebun dan sebagainya. Ya, banyak benar alasan, Pak ini ya. banyak sekali kita. Akhirnya apa yang sampaikan tadi itu untuk menyampaikan 5 pilar untuk menunjukkan keluarga sakinah itu sulit kita untuk menyampaikannya, menerapkannya. Kenapa? Ketidakhadiran dari catin itu sendiri atau calon pengantin itu sendiri ketika di binwin. Tapi juga kecamatan-kecamatan yang mereka itu sadar dengan pentingnya bimbingan perkawinan ini. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran tentang wajibnya bimbingan perkawinan. Dengan keluar surat edaran nomor 2 tahun 2024 itu setiap catin mau tidak mau harus binwin. Nah, kenapa? Karena ini memang salah satu tujuan Kementerian Agama ya untuk ketahanan di dalam rumah tangga. Karena begitu banyak perceraian yang mungkin seluruh Indonesia, kita lihat aja di 2025 Tanggamus aja seperti itu besarnya angka perceraian. Padahal sudah dilaksanakan bimbingan perkawinan. Nah, tapi tetap masih banyak yang terjadi perceraian ini. Mungkin itu. Nah, kemudian yang kedua, tentang yang keduanya,
Kalau kemarin-kemarin itu di 2024 ke bawah itu memang kita masih kekurangan tenaga penghulunya. Kenapa saya katakan itu? Kita 20 kecamatan, ya penghulu cuma 20. 20 penghulu plus kepala KUA. Tapi alhamdulillah angkatan kemarin 2024 pemerintah melalui Kementerian Agama ada pengangkatan untuk di Tanggamus ini ada 23 penghulu baru. Banyakkan penghulu baru itu dan sekarang sudah 100% semua, alhamdulillah. Nah itu juga agak membantu karena ada yang penghulunya per kecamatan ada 2, ada yang 3. Yang 3 ini hanya 5 kecamatan karena peristiwanya dan mungkin wilayahnya yang besar, termasuk Wonosobo, Kota Agung, Gisting, Talang Padang, dan Pugung. Itu yang penghulunya ada 3. Yang lainnya ada cuma 2 penghulu plus kepala KUA. Nah, mungkin itu. Alhamdulillah sudah mulai walaupun memang masih banyak juga tantangannya Pak. Ya bukan mudah memang untuk menyampaikan itu. Karena yang namanya selagi masih dunia ini masih ada, permasalahan tidak akan bisa selesai. Mungkin kita bisa mengurangi. Setidaknya ya walaupun ini peningkatan mungkin di 2025 angka perceraian di Tanggamus 900, mudah-mudahan di 2026 ini agak berkurang. Agak berkurang, ya, betul. Mudah-mudahan kita berharap Amin. Seperti itu. Baik, terakhir nih Pak, masih dalam momen Hani, ya. Hani 2026 nih, apa sih Pak pesan-pesan untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Tanggamus yang mungkin mau berumah tangga atau sedang siap-siap nih untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah gitu. Pesan yang terakhir dalam di suasana Hari Anti Narkoba Internasional ini, pesan pada seluruh wabil khusus masyarakat Kabupaten Tanggamus, para pemudanya, memang benteng pertama untuk tahun keluar itu adalah keluarga. Kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang pertama. Kalau keluarganya bagus dari segi agamanya, keimanannya, rajin ibadah, insya Allah anak-anaknya, karena madrasah yang pertama, sekolah yang pertama itu adalah di keluarga. Sebelum mereka itu keluar ke lingkungan tetangga, tapi di keluarga dulu. Ini yang pertama. Jadi pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran keimanan. Nah ini sangat-sangat penting sekali. Ketika anak-anak, ini kadang-kadang tuh yang menyebabkan anak itu lepas kendali, pertama karena anak terlalu dikekang orang tua. Nah ini akhirnya dia ingin merontak anak tersebut. Kemudian yang kedua, anak yang terlalu manja. Ini juga akan lepas kontrol. Akhirnya dia jatuh dengan pergaulan bebas. Kedua, yang ketiga, anak ini yang selalu keinginan selalu dikekang, jangan sampai. Ini. Jadi ketika anak selalu dikekang, ditekan, ini akan merontak. Tapi kalau diberikan kebebasan seluas-luasnya juga akan bahaya juga. Anak terlalu dimanja juga terlalu bahaya. Dan kalau kuncinya keimanan, kepercayaan, insya Allah saling keterbukaan antara orang tua, anak, ya insya Allah akan terwujud keluarga yang kata Rasulullah tadi, baiti jannati. Keluarganya itu di rumahnya itu kayak di surganya. Itu yang kita impi-impikan. Dan yang terakhir yaitu sinergi sosial antara tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama kita sinergi untuk menyampaikan kepada generasi muda jangan sampai terjerat dengan yang namanya narkoba. Kalau di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Janganlah minum khamr atau yang memabukkan yang menghilangkan akal. Nah ini jangan sampai terjerumus. Nah ketika terjerumus ini biasanya akibat karena masa-masa remaja itu masa-masa yang pingin tahu, masa-masa pingin penasaran, pingin nyoba. Sama dengan bapak dulu, pernah pingin nyoba minum rokok. Ternyata rokok itu nggak enak. Ini sebab asalnya rokok ini bisa ke arah narkoba juga. Ini terus pingin tak dikatakan gaul, akhirnya ngikut minum-minuman sama teman. Ini merasakan ini baru maco kalau minuman khamar. Nah ini jangan sampai. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Ada 3 hal ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Hani ini, mobil khusus Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung
ya minimal berkurang yang melaksanakan atau terkena jeratan narkoba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua, keberkahan untuk kita semua. Kita semua-sama harus sinergi, APRI harus sinergi, BNN tetap jalan fokus. Kami akan tetap berjuang melalui lintas agamanya untuk mengurangi atau mengentaskan yang namanya peredaran narkoba ini. Ya Sober, itu tadi hasil ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrol santai di malam minggu dengan Pak Penghulu. Ini bukan hanya menambah ilmu tentang narkobanya, tentang bahaya narkoba, tapi kita menambah ilmu juga tentang pernikahan ya Pak. Iya, gitu. pas itu. Jadi memang nggak ada ruginya Sober untuk malam minggunya para Sober itu nonton Sudut Pandang gitu. Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bakal Sober dapatkan di sini gitu. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Oke Sober, selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.